wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen dulu apakah semua peserta didik pada hari ini hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, Ibu ingin pada pertemuan kali ini, Ibu itu ingin menjelaskan mengenai latar belakang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, Ibu harap setelah Ibu menyampaikan materi, anak-anak itu mengikuti, memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Oke. Nah, untuk itu di sini Ibu akan share screen PPT mengenai latar belakang nenek moyang bangsa Indonesia. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Nah, latar belakang nenek moyang bangsa Indonesia. Latar belakang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, tahukah kalian dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa kita? Nah, ada beberapa teori yang menyebutkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada teori Yunan, teori Nusantara, teori Taiwan, dan teori Afrika. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai teori Yunan. Teori Yunan ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita itu berasal dari Yunan, dataran Cina. Nah, bisa dilihat di sini di PPT Ibu, ini adalah peta penyebaran masyarakat Yunan ke Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, nah, teori ini didukung beberapa pendapat para ahli. Pertama itu dari Dr. Andes Muhammad Ali, yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang kuat sehingga melakukan migrasi menuju ke selatan. Nah, ini adalah peta dari negara Yunan dan peta dari Indonesia. Selanjutnya, ini adalah foto dari Johann Hendrik Caspar dan R.H. Galdern. Nah, mereka juga berpendapat mengenai teori Yunan ini. Dasar dari pendapat mereka berdua adalah pertama, ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Yang kedua, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Cakpa yang ada di Kamboja. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. Dan juga kemungkinan orang-orang Champa yang ada di Kamboja itu berasal dari dataran Yunan dengan menelusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melakukan perpindahan dan sampailah ke wilayah Nusantara. Selanjutnya, nah, menurut teori Yunan ini, migrasi penduduk dari Yunan menuju ke Pulau Nusantara itu melalui 3 gelombang, yaitu pertama orang Negrito, yang kedua Proto Melayu, dan yang ketiga itu Deutero Melayu. Nah, bisa dilihat di sini ciri-ciri fisik dari orang Negrita itu berkulit hitam, berambut keriting, bibir tebal, dan hidung lebar. Sedangkan orang Proto Melayu itu mata sipit, hidungnya lebar, kulitnya sawo matang. Sama halnya dengan Deutero Melayu. Mereka itu berkulit coklat, bermata sipit, hidung lebar, dan tidak terlalu tinggi. Yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan gelombang pertama, yaitu orang Negrito. Nah, bisa dilihat di sini anak-anak, ini adalah peta penyebaran dari orang-orang Negrito ke Kepulauan Nusantara. Nah,
Orang Negrito diperkirakan sudah memasuki ke Pulau Nusantara ini sejak 1000 sebelum Masehi. Mereka diyakini sebagai penduduk paling awal di Kepulauan Nusantara. Nah, dibuktikan dengan penemuan arkeologi di Buaca, Malaysia. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi, ciri-ciri fisik orang Negrito itu yaitu berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar, dan bibir tebal. Sebagian besar orang Negrito ini mendiami wilayah Papua. Keturunan ras ini terdapat di pulau atau di pedalaman sub di Riau, yaitu suku Siak, serta suku Papua Melanesoid yang mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Nah, tolong anak-anak perhatikan ya. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu adalah Proto Melayu. Nah, ini adalah peta penyebaran dari orang-orang Proto Melayu ke Kepulauan Nusantara. Nah, orang Proto Melayu itu melalui dua jalur. Pertama jalur timur dan jalur barat. Nah, kalau jalur timur mereka melalui Filipina, kalau jalur barat mereka melalui Malaysia menuju Kepulauan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, orang Proto Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang kedua di Nusantara, yang termasuk orang-orang Proto Melayu adalah suku Toraja, suku Dayak, suku Sasak, suku Nias, suku Renjang, dan Batak. Orang Proto Melayu ini memiliki keahlian lebih baik dalam bercocok tanam dibandingkan dengan orang Negrito tadi. Nah, ini adalah ciri-ciri atau ras Proto Melayu yang mendiami di Kepulauan Nusantara. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa orang-orang Proto Melayu ini memiliki kulit yang sawo mateng, hidung lebar, mata sipit, dan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah Deutero Melayu, gelombang ketiga. Nah, ini adalah peta penyebaran orang-orang Deutero Melayu ke Kepulauan Nusantara. Nah, Deutero Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan gelombang migrasi pada gelombang ketiga di Kepulauan Nusantara. Nah, Deutero Melayu ini kedatangannya diperkirakan pada 1500 sebelum Masehi. Suku bangsa yang termasuk Deutero Melayu di Indonesia yaitu Minangkabau, Aceh, Sunda, Melayu, Betawi, dan Manado. Anak-anak bisa dilihat di sini ya. Ini adalah peta penyebaran Deutero Melayu di Nusantara itu cuma melalui jalur barat, yaitu dia melalui Semenanjung Malaya atau Malaysia, melalui Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Selanjutnya, nah, seperti inilah ras dari Deutero Melayu. Sudah Ibu jelaskan tadi ya, dia rasnya hampir sama dengan Proto Melayu. Selanjutnya yaitu adalah teori Nusantara. Teori Nusantara ini menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Nah, bahkan terbuktinya kalau teori Nusantara itu ditemukannya banyak fosil-fosil atau artefak-artefak tertua dalam jumlah sebanyak ditemukan di daerah Indonesia daripada daerah-daerah di wilayah Asia. Makanya banyak yang menyebutkan bahwa orang Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri karena banyaknya ditemukan artefak-artefak atau bukti-bukti dibandingkan dengan di kawasan Asia seperti itu. Nah, teori Nusantara ini didukung oleh beberapa pendapat para ahli, yaitu ada Muhammad Yamin, Doris Kraft, dan J. Crawford. Nah, teori ini dilandasi oleh beberapa argumen. Pertama itu, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Kedua itu, bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Yang ketiga itu, adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajikensis. Dan yang keempat itu, adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Inilah teori atau dari ketiga pendapat para ahli tadi bahwa menyebutkan
orang Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai teori Taiwan. Teori Taiwan ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara ini berasal dari Taiwan, bukan dataran Cina. Nah, kita bisa lihat di sini di peta ini adalah peta penyebaran orang-orang Taiwan ke Kepulauan Nusantara. Nah, teori ini didukung oleh Harry Simanjuntak, dan yang memperkuat teori ini adalah cabang bahasa yang dipergunakan leluhur yang menetap di Nusantara ini berasal dari rumpun Australanesia di Formosa, atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Dan menurut riset genetika dilakukan pada ribuan kromosom, tidak menemukan kecocokan dengan Cina. Jadi teori Taiwan ini menganggap bahwa orang-orang Indonesia itu bukan berasal dari Yunan, melainkan dari Taiwan, karena tidak ditemukannya hasil genetika bahwa orang Indonesia itu berasal dari Yunan, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah teori Afrika. Ini anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah peta penyebaran orang-orang Afrika ke Kepulauan Nusantara. Nah, teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Dasar dari teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki, yang menyatakan bahwa orang zaman sekarang ini atau orang-orang modern ini adalah orang-orang yang berasal dari Afrika. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah ahli yang menyatakan bahwa manusia modern itu berasal dari Afrika, yaitu Max Inman. Nah, menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Inman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 2000 tahun lalu. Dari Afrika mereka menyebar ke luar Afrika. Nah, dari hasil penelitian Inman ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa manusia modern bercampur dengan gen manusia purba. Manusia Afrika melakukan migrasi ke luar Afrika diperkirakan berlangsung sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Nah, tujuannya adalah menuju Asia Barat. Jalur yang mereka tempuh ada dua, yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab Levant, dan yang kedua melewati Laut Tengah. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Ibu harap anak-anak itu dapat memahami, mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jadi, jika nanti suatu saat Ibu menanyakan kembali tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, anak-anak bisa menjawabnya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada yang bertanya ya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dimengerti. Nah, jadi kalau tidak ada yang bertanya dengan Ibu ingin bertanya kepada kalian. Oke? Nah, menurut pendapat kalian, dari keempat teori tadi, yang mana paling mendekati bahwa tentang dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu? Ada yang bisa menjawab? Wah, baik sekali, Mam. Kamu bagus banget jawabannya. Nah, apakah ada yang menambahkan jawaban dari Imam tadi? Tidak ada yang ingin menambahkan? Baiklah, Ibu rasa sudah mengerti ya. Nah, kalau semuanya sudah mengerti, Ibu ingin menanyakan kembali kepada kalian, dari penjelasan Ibu tadi, apa saja sih yang kalian dapatkan dari keempat teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Tidak ada ya?
Oke, baiklah Ibu tunjuk. Silakan Gary. Wah, bagus sekali Gary jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang lagi yang ingin? Kalau enggak, Ibu tunjuk ya. Ya, Mika, silakan. Wah, jawaban dari Mika bagus juga ya. Kita beri apresiasi untuk mereka berdua. Nah, Ibu rasa pada pertemuan kali ini sudah cukup. Semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kesimpulannya tuh teori asal-usul nenek moyang terdapat 4 teori, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori Taiwan, dan teori Afrika. Dengan beberapa pendapat yang mendukung pernyataan dari teori tersebut. Sampai saat ini, teori tersebut masih digunakan, dipelajari lebih lanjut. Jadi kita belum mengetahui nih dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu. Oke, jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi tentang manusia purba. Oke. Sebelum menutup pembelajaran ini, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.